Selamat siang Tribun News dan Warta Kota dimanapun Anda berada. Kali ini saya Abdul Majid tengah bersama Pak Harjo, selaku dari CEO ya Pak, ataupun Co-chairman dari Co-chairman dari Indonesia International Marathon ini. Pak, saya mau sedikit tanya-tanya Pak tentang ajang ini. Setelah 2 tahun ditunda ya Pak, karena pandemi COVID 2020-2021 hingga akhirnya sekarang 26 Juni nanti akan diselenggarakan ya Pak. Betul. Gimana Pak ceritanya perjalanan panjangnya sampai akhirnya bisa diadakan di tahun ini Pak? Awalnya itu betul kata Mas Majid bahwa 2 tahun lalu memang kami sudah merancang Indonesia International Marathon ini. Dulu sebenarnya namanya Indonesia Marathon. Betul. Ya, kami berubah menjadi Indonesia International Marathon. Awalnya kami merancang itu ada di Jakarta. Namun sayang COVID sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia. 2 kali kami gagal untuk mengadakan acara ini. Sampai akhirnya bagaimana caranya untuk event ini tetap berlangsung. Tentu saja kami melihat segala aspek, ya dari sisi kesehatan tentunya ya. Kami berpikir dan kami juga berdiskusi dengan beberapa internal kami bahwa ya sudah, kalau di Jakarta tidak bisa, bagaimana kita ke Bali. Nah, itu awalnya kita pindah ke Bali, sekaligus juga mempromosikan, membangkitkan kembali pariwisata dan perekonomian Bali. Jadi kami juga sudah ke Bali, sampai saat itu juga kami sudah mendapatkan surat rekomendasi untuk acara ini di tanggal 12/12/21. Ya. Lagi-lagi dari Satgas COVID-19 Provinsi Bali agar acara ini ditunda dulu, karena waktu itu kan mulai melandai dan euforia masyarakat tuh sudah mulai banyak ke Bali. Akhirnya mereka mensarankan dan memberikan masukan bagaimana kalau di tahun 2022 aja, dan ditetapkan sekarang tanggal 26 Juni. Tanggal 26 Juni. Ini 1 bulan kurang lah ya Pak dari Iya, betul. Nah, untuk antusias dari pelarinya sendiri Pak, bagaimana dengan antusias pelari lokal dan internasional? Karena ini internasional mungkin dari luar juga banyak kali yang melirik Pak. Bagaimana Pak? Banyak. Jadi antusiasme pelari untuk lari di Indonesia International Marathon ini sangat tinggi ya. Karena ini event pertama, kalau mudah-mudahan saya tidak salah, lari offline. Oke. Ya, jadi yang selama ini kan kita hanya hybrid atau ya lokal atau di hybrid lah ya. Jadi sekarang offline tentu saja mereka sangat antusias. Nah, mengenai pelari dari luar, ya tentu ada beberapa pelari dari luar yang sudah mendaftar. Ya, dari mancanegara. Kami pun juga di sini juga mengundang atlet internasional. Ya, beberapa federasi negara tetangga, sahabat sudah kami kirimkan undangannya untuk ikut dapat berpartisipasi di Indonesia International Marathon ini. Selain itu, untuk regional Indonesia sendiri juga cukup banyak. Beberapa daerah dari Medan, dari Pekanbaru, bahkan dari Makassar, Pontianak, itu sudah banyak yang mendaftar. Mungkin ini saatnya ya Pak buat pelari-pelari bisa mengeluarkan hasilnya setelah 2 tahun mereka berlari cuma bisa online, sekarang bisa offline ya, bisa Pak. offline, Nah, betul. untuk nomornya apa aja Pak? Atau sama atau seperti kami di Indonesia International Marathon punya 4 kategori. Ya biasa, kami punya maraton, punya half marathon, 10 kilo dan 5 kilo. Itu. Berarti buat pemula 5 kilo sama 10 kilo masih bisa ya, lah ya? 10 dan 5 masih boleh lah untuk mereka semua yang... Nah, salah satu tadi bagusnya diadakan di Bali juga untuk meningkatkan sektor pariwisata ya Pak? Betul. Nah, sebelumnya kalau tidak salah memang sudah ada Pak, tapi penyelenggaraan event itu masih dengan sistem bubble dan prokes ketat. Betul. Nah, kalau sekarang untuk prokes sendiri bagaimana Pak? Jadi gini, sebenarnya kami mengadakan acara ini pada masa pandemi ya. Betul. Dengan prokes yang ketat. Betul. Memakai masker, hand cuci tangan, dan ada teknis-teknis seperti peduli lindungi dan seterusnya. Nah, sekarang dengan melandainya COVID dan boleh orang buka masker, kami akan melihat ke depannya seperti apa. Tapi tetap saja kami masih berdasarkan prokes yang kami dapatkan dari pemerintah COVID. Walaupun istilahnya sudah dibuka ya Pak ya. Boleh. Dan dari luar juga sudah tidak ada aturan ketat untuk Betul. Indonesia, tapi tetap menyesuaikan aturan-aturan di setiap Iya. daerah, khususnya di Bali itu ya Pak? Iya, jadi artinya nanti kami melihat dari akhir pertengahan Juni ini seperti apa ya. Karena seperti ketahui dulu
kami merancang ini dari Satgas Covid juga sudah memberikan masukan. Jadi nanti pelari itu masuk ke dalam start tuh pakai masker. Oke. Nanti setelah 50 meter dia buang maskernya. Gitu. Dan balik lagi ke area finish pakai lagi masker. Tetap ada rules-nya ya Pak? Tetap ya? ada Mungkin rules-nya. nanti akan spesifikasi seperti apa nanti ya? Iya, tetap kami menjalankan 3M dan 6M. Dan apalagi juga ini kan didukung juga oleh pemerintah ya Pak ya? Iya, dalam betul. ini kalau tidak salah Kemenpora dan KONI juga. Kemenparekraf juga, Pak. Kemenparekraf juga dari sektor Karena kita juga mengusung sport tourism di sini. sport tourism-nya Ya, yang gitu. Nah, oke. Pak, untuk race-nya sendiri Pak itu bisa dibilang dari daerah mana yang akan dipakai nanti Pak? Race-nya kami start finish-nya di Grand Ina Bali Beach. Oke. Yaitu satu hotel yang ikonik banget ya. Itu dibangun dari zaman Soekarno. Pasti semua orang kenal tuh Grand Ina Bali Beach. Satu-satunya hotel di Bali yang bisa 10 lantai. Oke. Kalau saya nggak salah ya lantainya ya. Jadi kita mau pakai di sana karena kita ingin mengangkat juga ikon Grand Ina Bali Beach di sana. Siap. Terima kasih Pak. Kalau gitu, oke Sobat Tribun News dari Warta Kota, demikian saya sudah mengetahui tentang Indonesia International Marathon yang akan diadakan di Bali pada 26 Juni. Untuk kalian yang masih pemula masih ada nomor 5 sama 10 ya Pak ya? Masih ada 5 sampai 10 atau mau lihat bagaimana di Bali itu suasananya, dan ini offline pertama dan bisa mengembangkan sektor pariwisata, bisa membangkitkan pariwisata di Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.